Apa makna dari kedua penulisan ini? Yang satu bermakna ayah, yang satu walidatun bermakna ibu. Yang satu pakai alif imat yang memisahkan antara satu huruf dengan huruf yang lain, dan di satu sisi ketika menulis ibu dipakai alif khanjariyah yang tidak nampak alifnya. Maknanya adalah bahwa seorang ayah bisa dipisahkan dari anaknya. Bahkan bisa jadi seorang ayah tidak hadir ketika anaknya lahir, atau dia akan berpisah berbulan-bulan dengan anaknya untuk mencari nafkah. Tetapi seorang ibu tidak bisa dipisahkan dari anaknya. Minimal dia harus menjaganya, menyusuinya, menyapihnya minimal dalam waktu 2 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. صدق الله مولانا العظيم. Angku-angku, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu jamaah zuhur Masjid Asy-Syifa yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmat dan karunia, terutama nikmat iman Islam yang tetap menguatkan kita untuk rukuk dan sujud kepadanya. Salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga salat tercurah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam penulisan kata di dalam Al-Quran, kita mengenal ada 2 bentuk penulisan alif. Yang pertama disebut dengan alif imad, dan yang kedua disebut dengan alif khanjariyah. Alif imad adalah alif yang berdiri tegak, yang membatasi satu huruf dengan huruf lainnya. Sedangkan alif khanjariyah adalah alif yang hanya ada dalam tanda baca tanpa dapat dilihat wujud alifnya. Hal ini bisa kita temukan di dalam surah Luqman ayat 33 ketika menjelaskan la yajzi walidun an waladihi. Seorang ayah itu tidak akan dapat membantu anaknya nanti di akhirat. Begitupun sebaliknya. Di sana tertulis alif imad walidun. Ada alif sesudah waw. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah ayat 233 dijelaskan la tudaru walidatun biwaladiha. Walidatun tadi ditulis dalam bentuk alif khanjariyah.
Alifnya tidak ditulis, tapi ditulis dalam tanda baca harkat yang ditegakkan. Apa makna dari kedua penulisan ini? Yang satu bermakna ayah, yang satu walidatun bermakna ibu. Yang satu pakai alif imad yang memisahkan antara satu huruf dengan huruf yang lain, dan di satu sisi ketika menulis ibu dipakai alif khanjariyah yang tidak nampak alifnya. Maknanya adalah bahwa seorang ayah bisa dipisahkan dari anaknya. Bahkan bisa jadi seorang ayah tidak hadir ketika anaknya lahir, atau dia akan berpisah berbulan-bulan dengan anaknya untuk mencari nafkah. Tetapi seorang ibu tidak bisa dipisahkan dari anaknya. Minimal dia harus menjaganya, menyusuinya, menyapihnya minimal dalam waktu 2 tahun. Ini makna alif itu. Seorang ayah bisa dipisahkan dari anaknya, tapi tidak bagi seorang ibu. Begitu juga kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seorang anak kematian ayahnya jadi yatim, maka dia tidak akan terlalu sengsara. Tapi coba ketika dia kematian ibunya, maka anak akan terlunta-lunta. Hebatnya lagi, dan ini pokok kajian kita, ketika Allah menulis kata-kata permusuhan di dalam Al-Quran, maka kata-kata permusuhan yang menunjukkan permusuhan itu di antara orang-orang yang beriman ditulis dalam bentuk alif khanjariyah. Ini terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 91. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawah. Al-adawah antara dal dengan waw itu ada terdapat alif, tapi tidak ditulis alifnya, hanya dalam tanda baca. Alifnya khanjariyah. Setan ingin kita bermusuhan. Permusuhan ini ditulis dalam bentuk pakai alif khanjariyah. Apa maknanya? Maknanya adalah bahwa ketika terdapat luka di hati, ketika ada dendam, ketika ada hati yang tersakiti, sehingga menimbulkan permusuhan di antara orang-orang yang beriman, maka permusuhan itu harus dalam bentuk alif khanjariyah, tidak memisahkan hatinya satu sama lain. Bahkan sewajarnya tidak boleh ada permusuhan di antara orang-orang yang beriman. Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Allah dalam surah Al-Maidah ayat 14 ketika menceritakan permusuhan di antara orang-orang Nasrani. Maka Allah menyampaikan al-adawah ditulis dalam bentuk alif imad, sehingga ujung ayatnya adalah ilal yaumil qiyamah, bahwa permusuhan antar umat Nasrani itu akan langgeng sampai hari kiamat. Tapi tidak boleh di antara umat Islam bermusuhan seperti itu. Maka di dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Tuftahu abwabul jannah yaumal isnain wa yaumal khamis." Pintu surga dibuka pada hari Senin dan hari Kamis. Fayaghfiru likulli 'abdin, maka Allah berikan ampunan bagi setiap hamba la yusyriku billah, selama dia tidak syirik dengan Allah, illa rajula, kecuali ampunan itu tidak akan diberikan kepada rajula, 2 orang laki-laki, kanat bainahu wa baina akhihi syahna, itu dalam syahna, jika di antara kedua laki-laki itu, kedua manusia itu terdapat permusuhan, maka tidak akan pernah ada ampunan bagi orang yang menyimpan permusuhan di dalam hatinya.
Yang lebih tragis adalah sambungan ayatnya, fayuqal, maka Allah perintahkan kepada malaikat, unzuru hadzaini hatta yastalaha, tangguhkan ampunan untuk kedua orang ini hatta yastalaha, sampai keduanya berdamai. Dan itu Nabi ulangi sebanyak 3 kali. Unzuru hadzaini hatta yastalaha, unzuru hadzaini hatta yastalaha. Bapak Ibu jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, maka disinilah inti dari kajian kita pada siang hari ini, bahwa tidak boleh ada permusuhan di antara orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena akan menutup pintu ampunan dari Allah. Pantas kiranya ketika orang-orang Minang mengatakan musuh pantang dicari, kok basuh ilaan, bukan pantang diilaan sebetulnya. Musuh pantang dicari kok basuh ilaan, kok nyalapiah wa ilaan, kalau ndak ilaan kan ya wa. Maka berangkat dari situ, wajar Rasulullah mengatakan al-mu'min wal mu'minat kal bunyan, muslim dengan muslimnya itu kal bunyan, seperti bangunan, yasuddu ba'duhum ba'da, saling menguatkan, saling mengikat, saling menolong, saling membantu. Maka inilah yang harus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Timbul persoalan, bagaimana menghapus permusuhan itu? Bagaimana menghilangkan dendam itu? Maka kembalilah kepada Al-Maidah ini, bahwa dendam itu dibangkitkan, dikipasi, dibisikkan oleh setan laknatullah. Dia ingin kita jauh dari ridha Allah. Dia ingin kita mengikuti langkah-langkahnya. Dia ingin kita menemaninya di neraka. Maka orang-orang yang beriman orientasinya adalah akhirat, tujuan akhirnya adalah surga, visi hidupnya adalah mardatillah, mencari keridhaan Allah. Maka ketika kita fokus untuk mencari keridhaan Allah, kita harus punya kekuatan mental, kekuatan hati untuk memaafkan. Bukankah perintah tertinggi dari hablum minan nas itu, dalam hablum minan nas itu adalah khuzil afwa, bukan minta maaf, tetapi memberikan maaf. Betapapun besarnya kesalahan orang lain terhadap kita, contohnya, lalu dengan alasan apa kita tidak mau memaafkan? Jika dibandingkan betapa besarnya dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah, tetapi ampunan Allah selalu terbuka untuk kita. Lalu siapa kita yang tidak mau memaafkan? Maka inilah solusinya. Ketika kita memahami hakikat dendam itu, bahwa itu dikipas-kipasi, dibisikkan oleh setan, padahal yang kita cari adalah mardatillah, kita harus mampu punya kekuatan hati untuk memaafkan saudara kita. Ketika kita sudah memaafkan, atau ketika kita sudah meminta maaf, ketika kita ingin berdamai, lalu satu pihak tidak mau menolak, tidak mau berdamai dengan kita, maka ampunan itu tertutup untuk orang yang tidak mau berdamai, dan Allah buka bagi orang yang hatinya ingin berdamai. Kaum muslimin, kaum muslimat jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, maka disinilah titik tolak kita. Bagaimana dari hati yang paling dalam, yang paling kita inginkan itu adalah ampunan Allah. Bagaimana dari hati yang terdalam, yang paling kita inginkan itu adalah ridhonya Allah dari kehidupan yang kita jalani. Dan salah satu yang menjadi syarat terbukanya ampunan Allah itu adalah baiknya hubungan kita dengan tetangga, dengan saudara, dengan sesama rekan sejawat.
Bagaimana kita menjaga hablum minan nas? Maka ketika kita sudah sampai pada tahap ini, ketika kita ingin menghapus dendam di dalam hati kita, ingin menghilangkan permusuhan dari diri kita, maka bermohonlah kepada Allah, semoga Allah menguatkan hati kita, istiqamah, dan melapangkan dada kita untuk saling memaafkan. Bahkan kita harus lanjut pada tahap berikutnya, saling menyayangi di antara sesama umat Islam. Bukankah contoh-contoh persahabatan, contoh-contoh persaudaraan itu Allah sudah contohkan, bagaimana Ansar dan Muhajirin, bagaimana umat-umat terdahulu membangun persaudaraan itu atas dasar ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali itu yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Semoga hidayah Allah selalu membersamai kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.